Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo, saya dari kelas DIMB dengan NPM 2132044. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan kampus. Jadi kampus network merupakan jaringan komputer yang terdiri dari interkoneksi jaringan area lokal atau LAN dalam wilayah geografis yang terbatas. Peralatan jaringan seperti saklar dan router, dan media transmisi seperti serat optik, pabrik tembaga, kabel Cat 5, dan lain-lain. Hampir seluruhnya dimiliki oleh penyewa atau pemilik kampus, perusahaan, univ, pemerintah, dan lain-lain. Jaringan area kampus lebih besar dari jaringan area metropolitan, Ottoman, dan jaringan area luas atau LAN. MAN mencakup kota dan umumnya memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan inti, agregasi, dan akses. Lapisan inti terdiri dari router yang menggunakan teknologi Wide Area Network atau WAN. Lapisan agregasi terbentuk dari saklar Ethernet yang mengadopsi teknologi jaringan area lokal atau LAN. Dan lapisan akses terdiri dari switch Ethernet atau sebagai Alternative Optical Line Terminal atau OLT. Dan Optical Network Unit atau ONU yang menggunakan teknologi Passive Optical Network atau PON. MAN di seluruh dunia saling terhubung melalui WAN untuk membentuk internet global. Apa saja perbedaan jaringan kampus? Yang pertama yaitu network scale. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah pengguna terminal atau elemen jaringan atau NES. Yang kedua yaitu service target. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan membatasi, hanya mengizinkan pengguna internal. Sementara yang lain terbuka untuk baik pengguna internal maupun eksternal. Sumber ancaman keamanan jaringan berbeda di antara jaringan kampus tertutup dan jaringan kampus terbuka. Oleh karena itu, keduanya memiliki persyaratan dan solusi keamanan jaringan yang berbeda. Yang ketiga yaitu service support. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan yang dilakukan pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Yang keempat yaitu access mode. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses. Yang pertama yaitu kabel dan non-kabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan non-kabel. Non-kabel bebas dari pembatasan lokasi port dan kabel, dan oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Dan yang kelima yaitu industry attributes. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memenuhi persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan persyaratan untuk setiap industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang jelas. Jaringan kampus industri yang khas termasuk jaringan kampus perusahaan, jaringan kampus pendidikan, jaringan kampus e-government, dan jaringan kampus komersial. Hanya untuk beberapa nama. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih.